Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Al-mab'utsu bid-dinil qawim, al-mursyid ila siratil mustaqim. Arsalahullahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyayangi kita, merahmati kita, dan senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan yang terang benderang dan meninggalkan kita pada ajaran yang terang benderang. Oleh karenanya tugas kita adalah menjaga kemurnian Islam tersebut. Karena semakin jauh zaman dari zaman kenabian, maka semakin banyak noda terhadap ajaran Islam. Maka berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan para sahabat yang masih murni adalah sebuah keharusan. Karena mereka adalah sebaik-baik generasi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat, generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga telah meridhai mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan merekalah yang dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sataftariqu ummati ala thalath wa sab'ina firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Rasulullah SAW ditanya siapa yang satu golongan yang selamat tersebut, maka Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu orang-orang yang menetapi ajaranku dan sahabatku pada hari ini. Jadi kalau kita ingin selamat dari panasnya api neraka, dari pedihnya azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka kuncinya adalah ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya. Dan di antara ajaran-ajaran tersebut yang perlu kita perhatikan adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam berjual beli, dalam mencari mata pencaharian, mengais rezeki. Karena Islam sudah mengatur semuanya, tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah, tapi juga muamalah. Tidak hanya hubungan vertikal antara hamba dengan Allah, tapi juga hubungan
horizontal antara sesama. Bahkan terhadap diri kita, kita harus menyayangi. Karena kalau kita tidak memperhatikan hal ini, maka kita yang merugi. Man amila shalihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal saleh, maka hakikatnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka kecelakaan atas dirinya sendiri. Dan Allah tidaklah berbuat zalim, karena Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang selamat dan mana jalan yang celaka. Tinggal kita mengikutinya. Dan kita di zaman di mana kaum muslimin dalam masalah interaksi, dalam masalah harta, dalam masalah rezeki, satu, banyak sekali ketamakan. Banyak sekali ketamakan karena dunia semakin dibukakan. Lihat kemajuan pesat di depan mata kita. Dulu Bapak yang sekarang sudah beruban, ada enggak seperti ini Pak? Ya, HP, bisa video, bisa foto, ya, bisa mencari semua informasi di sana. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, ya. Sekarang Masya Allah semuanya bisa diakses, ya. Kita ingin mengetahui bagaimana Makkah, bagaimana Madinah sekarang, ngapain mereka di sana. Dulu nebak-nebak saja, sekarang tinggal ya mainkan jari keluar, ya. Apa Pak? Live streaming, ya kan? Oh ada orang tawaf, oh ada orang sholat, oh ada orang tidur. Seperti itu. Nampak dunia yang kita lihat itu seperti luas, sekarang menjadi kecil, ya. Makanya betul kata pepatah, dunia tak selebar daun, ya, kelor, ya kan. Jadi sudah digenggam, singkat, sehingga batas-batas tersebut sudah terlampaui. Kalau sudah seperti ini, bagaimana? Ketamakan, ya. Ingin memiliki semuanya, ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ingin punya ini, ingin punya itu. Tetangganya beli barang baru langsung kebakar, ya kan? Apa Pak? Jenggotnya enggak jenggotan ya. Seperti itu. Yang kedua, kezaliman. Ternyata kezaliman tidak hanya menyangkut orang lain, tidak hanya menyangkut Allah, tidak hanya menyangkut diri sendiri, bahkan kezaliman ada pada harta kita. Nah, artinya ketika kita bermuamalah, terkadang kita berbuat zalim kepada orang lain hanya untuk apa Pak? Keuntungan duniawi, yang mana halalnya dihisab, haramnya diazab. Kemudian yang ketiga apa Pak? Berlomba-lomba dalam menggapai kesuksesan duniawi. Banyak diri kita berlomba-lomba ingin mendapatkan, ya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ingin karirnya sukses, ingin usahanya, ya, punya 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, ya, bercabang-cabang. Jadi berlomba-lomba, padahal Allah mengibaratkan dunia itu apa Pak? Wala tansa nasibaka minad dunia. Sekedar jangan lupa. Tapi kalau Allah berbicara tentang surga, apa Pak?
sabiqu, bersegeralah, berlomba-lombalah kepada ampunan Allah dan kepada surga. Bahkan ketika kita disuruh untuk kepada Allah, Allah mengatakan fafirru ilallah, bersegeralah kepada Allah. Jadi bersegera, berlarilah kepada Allah. Jadi semakin agung itu tujuan, maka usaha yang harus kita keluarkan semakin besar. Tapi kalau semakin hina itu tujuan, maka Allah ya mengibaratkannya dengan hal-hal yang santai. Ya. Jadi jangan sedih Bapak jikalau mungkin dunia Bapak ada yang berkurang. Ya. Misalkan istri dulu punya 2, sekarang tinggal 1. Istri dunia apa akhirat Pak? Dunia. Ya, dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia dihiasi kecintaan mereka kepada syahwat berupa wanita. Ya. Jadi ketika berkurang istri kita misalkan berboro 2 Ustaz, 1 pun gak nambah-nambah ya. Syukuri. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur maka Allah akan berikan tambahan Pak ya. Tambahan nafkahnya Pak, bukan tambahan istrinya ya. Ya. Kemudian yang kedua, anak. Mungkin anak kita ada yang keguguran, ada yang meninggal masih kecil, ada yang meninggal sudah besar. Kita yang sudah hubanan masih hidup saja. Seperti itu. Allah akan menguji kita. Ya. Dengan hilangnya dunia. Bisnis yang dulu punya 10 cabang, satu-satu bertumbangan. Dulu bekerja Masya Allah, gajinya tinggi, pangkatnya tinggi. Sekarang turun jabatan, gajinya berkurang, atau mungkin tidak bekerja. Itu semuanya Bapak, dunia. Jikalau hilang dunia dari kita, jangan terlalu sedih. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ya akhirat kita, maka itu yang perlu kita tangisi Pak. Itu yang perlu kita sesali. Ya. Coba contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar itu tanahnya luas Pak di Madinah. Suatu hari beliau sedang di kebun sawit. Enggak ada sawit di sana Pak. Di kebun kurma ya. Di kebun kurma, melihat betapa indah kurma itu ya. Banyak luas tanahnya. Dilihat, ternyata apa? Dilihatnya matahari, oh sudah condong. Akhirnya dia pergi kemana Pak? Masjid Pak. Ingat masjid, ingat sholat. Oh sudah waktu asar kayaknya nih. Oke, saya berangkatlah ke masjid sholat asar. Ternyata orang-orang sudah selesai. Sudah selesai keluar dari masjid. Ya, Umar melihatnya, apakah udah nggak masalah? Ya, seperti itu. Enggak. Umar sedih sekali. Sampai Umar menyeru, wahai kaum muslimin, saksikanlah, jadilah saksi bahwasanya kebun kurmaku itu aku sedekahkan buat orang-orang miskin. Umar ketinggalan sholat asar karena apa Pak? Karena kuota? Bukan. Karena korban kurma. Ya. Ketika dia paham kebun kurmanya ini yang bikin telat dia untuk sholat jamaah, sholat asar Pak. Sholat asar cuma 1 kali. Ya, beliau nggak pernah absen. Ini ketinggalan sekali aja, langsung beliau apain Pak? Berkorban. Dia kayak apa ya? Melampiaskan
Ini gara-gara kurmaku ini. Duniaku telah melalaikanku. Lihat Pak. Kehilangan dunia nggak seberapa, tapi kehilangan akhirat, kehilangan kebaikan itu yang berbahaya. Ya. Oleh karenanya dalam menyikapi dunia ini jangan terlalu galau. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Pak, nggak sekali. Wa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, tinggal kita perbagus kesabaran, permohonan, dan ikhtiar, usaha. Ya. Allah akan memberikan kepada kita apa? Kemudahan. Tetap sesusah-susahnya kita dalam dunia, jangan tinggalkan akhirat. Jangan korbankan akhirat. Ya. Seperti itu. Dari antara bentuk mengorbankan akhirat adalah tidak peduli dengan halal dan haram. Tidak peduli. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal. Akan datang suatu masa, suatu zaman di mana orang-orang tidak peduli lagi dari mana mereka mengambil harta. Amin halalin au min haramin. Apakah dari yang halal ataupun yang haram. Terkadang kita memang halal semua Pak, nggak ada yang haram, alhamdulillah. Pekerjaanku halal Ustaz, saya jualan halal Ustaz. Tapi ada satu celah setan masuk, apa itu? Melalaikan. Yang halal tapi melalaikan. Ini juga bahaya. Contoh sikap Umar tadi, ya. Dia paham di mana letak kelalaiannya. Apa sebab dari kelalaiannya dia? Ya. Oh, sebab kelalaianku adalah A. Udah. Tutup pintu A. Oh, sebab kelalaianku B. Obati yang B ini. Ya. Oh, sebab kelalaianku C. Tinggalkan C ini. Seperti itu. Jadi ada 2 tahapan. Yang pertama menjauhi yang haram, yang kedua menjauhi yang melalaikan. Karena dunia ini apa? Lahwu wala'ib. Senda gurau dan permainan belaka. Jadi jangan sampai kita apa? Dimainkan. Ya. Jadilah pemain. Jangan dimainkan. Dimanfaatkan. Sekarang tahapan yang kedua, yang haram tadi, apakah masih ada pintu kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Pekerjaanku haram Ustaz, hartaku haram. Apakah masih bisa kita bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobat kita? Maka kita katakan, setua apapun bapak dan ibu sekalian, sebesar apapun dosa dari bapak dan ibu sekalian, seberat apapun maksiat yang kita lakukan, pintu taubat Allah senantiasa terbuka. Perhatikan hadis qudsi ini, hadis Rasulullah SAW ini. Innallaha yabsatu yadahu fil lail. Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musiun nahar, agar orang-orang yang bermaksiat pada siang hari bertobat pada malam harinya. Tuh. Ketika maksiat mungkin gak ingat Allah dia. Ya. Tapi di ujung hari dia ingat, selesai maksiat dia ingat bertobat. Selama umur masih ada, maka pintu tobat dari Allah terbuka. Begitu juga yang maksiat malam hari. Innallaha yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musiul lail.
Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Jadi rahmat Allah, taubat Allah sangat luas. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Selama dua hal tidak terjadi. Yang pertama, ruh sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, pintu taubat tertutup. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha yakbalu taubata abdin malam yugorgir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Ya. Makanya Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah di lautan, itu di akhir hayatnya mau mengakui Tuhannya Musa, Allah Subhanahu wa taala, mau beriman, tapi sudah terlambat, sudah sampai sini, Pak. Gak bisa lagi, gak terima, gak diterima. Jadi mumpung masih sehat, mumpung masih segar bugar, mumpung nyawa masih dikandung badan, ya, mumpung nafas masih berhembus, kita bertaubat. Allah Maha Penerima taubat. Yang kedua, selama belum terbit matahari di barat. Ya, umur kita panjang, tapi keburu matahari terbit dari barat. Bapak tiap pagi melihat matahari terbit dari mana, Pak? Hah? Dari wajah istri Bapak. Nah, itu mah gombal namanya, Pak, ya. Matahari terbit dari ufuk timur. Tapi nanti di akhir zaman, ketika hari kiamat sudah akan tegak, di antara ciri-ciri hari kiamat, matahari terbit dari barat. Disitulah pintu taubat tertutup. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak menjumpai hari kiamat. Mau menjumpai hari kiamat, Pak? Ya. Kata Nabi SAW, Inna min syiroril khalqi man adrakathu sa'ah. Di antara makhluk Allah yang paling jelek adalah yang berjumpa dengan hari kiamat. Mau jadi makhluk yang paling jelek, yaitu mereka yang berjumpa dengan hari kiamat. Makanya semoga kita tidak berjumpa dengan hari kiamat. Kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Karena yang ngikutin hari kiamat, episode-episodenya tuh, ya, yang ngikutin hari kiamat, yang berjumpa dengan hari kiamat, tidaklah tersisa kecuali orang-orang kafir. Orang beriman semuanya wafat, ya, setelah menghirup angin. Itu dia dua kesempatan tutupnya taubat. Termasuk dalam masalah harta. Jikalau kita pernah, ya, memiliki harta yang haram, bekerja yang haram, menghasilkan rezeki dari yang haram, maka pintu taubat masih terbuka, tidak tertutup. Ya, ini merupakan bentuk keluasan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobat jangan ditunda, jangan sampai ditunda, karena kita nggak tahu kapan, ya, pintu taubat untuk kita tertutup. Kalau sudah sampai tenggorokan, maka tertutup, nggak berguna lagi taubat. Harus segerakan. Itu yang pertama. Sayangi diri sendiri karena kita nggak tahu kapan kita akan wafat. Masya Allah. 1 bulan ini teman-teman saya yang, ya, ada yang di bawah saya, ada yang di atas saya sedikit, semuanya wafat, ya, meninggal dunia, macam-macam. Ya, itu semuanya, Bapak, pelajaran bagi kita
Maut tidak mengenal usia. Maut tidak menunggu kita bertobat. Ya. Tapi kitalah yang menunggu kematian. Jadi kita ini nunggu masing-masing expirednya, ya kan? Expired tanggal berapa? Tahun berapa, Pak? Ya. Di mana expirednya? Jadi segeralah bertobat. Itu untuk pribadi kita. Sayangi diri sendiri, ya. Begitu juga dengan harta yang haram, maka segeralah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bertobat dari harta yang haram. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa." Hai orang-orang yang beriman, makanlah. Janganlah makan dari harta riba berlipat-lipat. Jangan, tidak boleh kita memakan harta riba. Kalau nggak berlipat-lipat boleh, ya nggak boleh juga. Ya, jangan diakali, Pak ya. Ini penting untuk memperhatikan penafsiran para ulama. Setelah Allah melarang kita untuk memakan harta riba, Allah mengatakan apa? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah untuk menuju ampunan Allah. Untuk apa, Pak? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau kita melihat para salafus saleh kita, bagaimana mereka bersegera bertobat, kita pasti minder, Pak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu misalkan, ya, dikisahkan oleh Aisyah ibunda kita bahwasannya beliau, ya, memiliki seorang budak. Jadi budak milik Abu Bakar, ya, dia punya pekerjaan. Hasil kerjanya itu diberikan kepada Abu Bakar. Itu budak zaman dulu, Pak ya. Jadi budak itu apa yang dimiliki olehnya itu milik tuannya. Bahkan dirinya itu milik tuannya. Jadi apapun yang dihasilkan oleh dia milik tuannya. Budak misalkan punya harta banyak, ya milik tuannya. Si budak gak punya apa-apa, walaupun hartanya banyak. Kayak bapak enggak kan ya? Bapak uangnya banyak, tapi semuanya dipegang istri, ya kan? Bukan dipegang, Pak, di manage mungkin ya, diatur, ya. Diatur seperti itu. Nah, setelah budaknya bekerja, hasilnya dibelikan roti. Jadi Abu Bakar makan dari roti pemberian budaknya tersebut. Enak kan, Pak ya? Ya. Jadi setiap malam itu Abu Bakar makan dari rotinya budak tersebut. Tapi suatu hari beliau berpuasa. Datanglah waktu maghrib dan beliau, ya, merasakan lapar sekali. Dia masuk rumah, ditemukanlah roti disediakan sama budaknya. Dia langsung makan. Ya, karena sudah terbiasa. Tapi ada satu kebiasaan yang nggak beliau lakukan pada malam itu. Kenapa? Apa itu? Yaitu bertanya, kerja apa kau? Kerja apa? Hari ini kerja apa? Ini uang, ya, dapat dari mana? Tuh. Abu Bakar sangat selektif. Min aina akhadta, dari mana engkau mendapatkan uang ini? Jadi dihisab dulu di dunia. Kita coba introspeksi diri sebelum hisab akhirat, hisab dunia dulu. Ini dari mana saya dapatkan gaji ini? Apakah saya sudah menunaikan amanah? Ini saya jualan, benar gak jualan saya? Apakah saya sudah jualan dengan benar, tidak mengurangi timbangan, tidak berbuat curang? Ya.
Jadi Abu Bakar langsung saking laparnya langsung dimakan. Nggak bertanya, lupa dia. Si budak yang melihat aneh, heran. Wahai tuan, tahukah tuan dari mana roti itu saya dapatkan? Nggak tahu. Coba ceritakan padaku, kabarkan kepadaku. Maka si budak pun cerita. Tadi ketika saya di pasar, ya, saya bertemu seseorang, ya, ya. Dia ngasih upah yang sempat tertunda waktu itu, ya. Kenapa emang? Upah apa itu? Dulu di masa jahiliyah, ya, ada orang yang minta diramal. Jadi budak ini dianggap dukun. Mungkin penampilannya Pak ya. Hati-hati, kadang penampilan menipu ini. Ya. Penampilannya kayak ya orang pintar, ya. Ternyata orang bodoh, ya kan? Akhirnya orang datang terfitnah dengan penampilan. Orang datang minta diramal. Mbah, gimana nih usaha, ya, macet terus, tolong solusinya. Kayak gitu kan? Ya, Mbah, cinta ditolak nih Mbah, coba tolong, ya, bertindak. Kayak gitu, ya. Jadi budaknya ini dulu profesinya apa? Ya, tukang ramal. Lalu dia pun meramal, ya, untuk orang tersebut, ya. Padahal dia nggak bisa meramal, ya, karena penampilan tadi, ya, penampilan menipu, casing. Aku hanya menipu dia saja katanya. Jadi tebak-tebakan Pak, tuh kan? Jangan percaya dukun. Dukun penipu, ya. Tapi qadarullah, kebetulan tebakannya itu, ramalan yang asal-asalan itu benar terjadi, gitu. Sesuai, ya, sesuai. Makanya kadang ada orang subhat, Ustadz kalau ini salah, nggak mungkin lah doa saya dikabulkan, nggak mungkin lah amalan saya ini benar manjur. Bagaimana jawabnya Pak? Kan sering Pak ya? Bener kok Ustadz, terbukti mujarab. Nah itu gimana cara bantahnya? Ayo Pak, ada yang tahu gimana jawabnya? Dua Pak, dua, ya. Yang pertama istidraj. Allah menguji iman dia. Allah menguji iman dia. Ketika dikabulkan, ya, permohonannya, betul ramalannya, terjadi ramalan dukun itu istidraj. Apakah orang ini akan tetap ingkar, ya, akan tetap percaya sama dukun, ya, ataukah akan meninggalkan dukun tersebut, akan bertobat walaupun sudah terbukti ini. Jadi diuji, istidraj. Itu dia. Istidraj itu seseorang diberikan nikmat oleh Allah atas maksiatnya, itu istidraj. Ibaratnya kalau kita mancing, kan kita kasih umpan tuh Pak ya, ikan, kita biarin aja ikannya itu makan umpan kita, ya, udah ditarik-tarik ke jauh baru kita, nah, kayak gitu, istidraj, dibiarkan. Itu istidraj untuk menguji apakah dia bertobat atau malah makin tenggelam dengan kesalahannya itu, ya. Yang kedua, mungkin saja Allah mengabulkan doanya tersebut, keinginannya tersebut, ya, itu karena kesungguhan dia, yakin dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar minta dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha yastajibu du'a abdin, ya, innallaha la yastajibu du'a abdin min qalbin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang lalai. Orang yang lalai. Coba kalau doa itu Pak, fokus,
Jangan tawaf ya. Jangan muter-muter. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar minta kepada Allah. Mungkin karena kesungguhan dia dalam berdoa, meminta ya, cuma caranya salah. Karena kesungguhan hati dia meminta kepada Allah ya, tapi caranya salah, Allah kabulkan. Ya. Oleh karenanya amalan yang benar dan hati yang benar insya Allah lebih kuat. Itu kadang amalan kita benar Pak, sholat kita masya Allah seperti sholatnya Nabi, tapi nggak khusyuk, ya kering sholatnya. Apakah berguna? Apakah berkualitas? Kan kurang Pak, betul nggak? Kurang. Ada kita doa masya Allah, doanya doa Al-Quran, hadis, tapi banyak pikiran kemana-mana, nggak bener-bener minta kepada Allah, nggak butuh kita sama Allah, ya. Ini jadinya apa? Nggak dikabulkan sama Allah, nggak dikabulkan. Akhirnya apa? Akhirnya aku diberikan upah. Jadi ditinggalkan, nggak dibayar waktu itu, nggak dibayar. Ketemu di pasar, ditegur, Mbah, ya, alhamdulillah pula ya. Mbah beneran, ya ramalanmu tokcer, nih, ya hadiah buat kamu, karena lamaran pula. Ramalanmu benar. Akhirnya saya belikan roti uang tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Pak? Apakah udah terlanjur dimakan? Enggak. Abu Bakar langsung memasukkan jarinya ke tenggorokannya Pak, ke mulutnya, dimuntahkan. Tuh. Jadi bagaimana lihat Abu Bakar bersegera dia dalam bertobat, ya. Udah terlanjur Ustaz, ada lahan basah ini, ya. Nanti kalau saya ya tinggalkan, anak istri makan apa? Ya, saya makan apa nanti? Seperti itu. Cicilan banyak Ustaz, ya. Seperti itu. Tapi Abu Bakar lihat bersegera dalam bertobat, ya. Seperti itu. Lihat, akhirnya budak tadi laporan kepada Nabi. Dia ceritakan, ya, perbuatan dia dan perbuatan Abu Bakar. Apa kata Nabi? Celaka engkau, celaka engkau. Engkau telah membohongi Abu Bakar, ya. Engkau telah membohongi Abu Bakar, ya. Sesungguhnya kata Nabi, lihat, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang gak rela masuk ke dalam kerongkongannya, ya, sesuatu yang haram. Ya. Dia itu nggak masuk ke dalam perutnya kecuali yang baik-baik. Masya Allah. Jadi sangat dijaga. Kalau terlanjur maka segera tinggalkan, segera keluarkan, ya. Jangan sampai kita mempertimbangkan maslahat duniawi gara-gara perkara haram, Pak, ya. Jangan sampai kita bandingkan yang urusan kepentingan kerugian duniawi dengan perkara haram, ya. Yang halal itu banyak, ya. Yang haram itu ada sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang mukmin tidak boleh menunda-nunda bertaubat. Ya, kalau kita menunda-nunda bertobat, maka akan terdampak pada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Kepada diri kita, hati kita akan menghitam, Pak. Hati kita akan hitam, ya. Balrona ala qulubihim ron, titik. Ketika kita makan yang haram, itu titik muncul di hati. Makan sesuap muncul titik, makan sesuap sepiring, 2 piring, ya, 1 rupiah, 2 rupiah, terus sampai hati hitam. Akhirnya apa? Tertutup, ya, tertutup.
oleh kotoran tersebut. Makanya hatinya apa Pak? Satu, gak tenang, gundah gulana aja, gak tentram, galau aja, ya, stres, banyak tuntutan, serba kurang aja, seperti itu, nggak tenang hidupnya. Karena pusat kebahagiaan itu di mana Pak? Di hati Pak, di hati, ya. Makanya kata Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, maka semuanya baik. Ya, jadi coba perhatikan, kadang solusi untuk masalah-masalah kita itu cuma satu gitu. Cuma satu. Contoh Pak, Bapak punya masalah telat terus bangun sholat subuh. Punya masalah telat masuk kantor. Punya masalah ngantuk di kantor. Punya masalah cepat lelah di kantor. Punya masalah cepat stres karena kerjaan. Solusinya cuma satu padahal. Masalahnya cuma satu di situ. Apa Pak? Tidur Pak. Tidur Bapak kurang. Jadi satu masalah selesai, semua yang 5 ini selesai gitu. Termasuk ini, ya. Mata maksiat, tangan maksiat, pikiran maksiat, kaki maksiat, lisan maksiat. Penyakitnya di mana? Hati. Hatinya kok kotor. Makanya ya kata Nabi, idza saluhat saluhal jasadu kullu, ya. Kayak gitu. Allahu Akbar. Tidak hanya pribadi Bapak, ya. Bahkan keluarga, anak istri juga kena, ya. Bahkan masyarakat kita juga kena. Coba ambil pelajaran dari kaum apa? Madian. Madian diutus kepada Madian Nabi siapa? Siapa Nabi yang diutus ke Madian? Nabi Muhammad? Bukan. Nabi Nuh? Bukan. Syuaib? Sahih. Nabi Syuaib, ya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada Madian kami utus saudara mereka. Bukan orang lain Pak, saudara mereka sendiri, dari suku mereka sendiri. Siapa? Syuaib, ya. Lihat apa yang terjadi. Madian suka bermaksiat dalam masalah harta. Ngapain mereka Pak? Ngurangi timbangan. Ngurangi timbangan, ya. Jadi caranya mencari harta dengan cara yang curang, yang salah, ya. Nabi Syuaib apakah diam? Tidak. Dia nasihati, wahai kaumku, jangan berbuat seperti itu, ya. Jangan berbuat seperti itu. Jadi setiap nabi punya kasus masing-masing. Setiap umat nabi punya kasus masing-masing. Yang nabi tersebut coba ngobatinya, ya. Nabi Nuh krisis akidah, ya kan. Nabi Lut krisis apa? Penyakit apa? Sodom, ya kan, perzinahan. Ini Syuaib harta, masalah transaksi, ya. Ini diceritakan untuk kita supaya kita mengambil pelajaran. Akan tetapi semua nabi sepakat, yang pertama kali didakwahkan apa? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah untuk kalian kecuali Allah, ya. Satu, itu awal mula Nabi Syuaib mendakwahkan. Kemudian setelahnya Nabi Syuaib mengatakan wala tankusul mikyal, jangan kurangi timbangan. Dakwah tauhid dulu, baru dakwah, ya, muamalat kontemporer, ya. Seperti itu.
Ya. Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin muhit. Aku khawatir kepada kalian menimpa azab gara-gara perbuatan kalian seperti ini. Lihat apa yang terjadi. Akhirnya apa? Allah azab. Ya. Dan apa? Madian. Dan Allah selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama Syuaib. Ya. Apa azab kaum Madian, Pak? Suara yang menggelegar, memecahkan telinga, ya. Suara seperti halilintar gitu, Pak, ya. Suara. Kan kita kalau dengar kayak gitu, ya, apalagi ibu-ibu menjerit kayak gitu. Dengan suara tersebut berjatuhan orang-orang Madian, ya. Itulah dia azab-azab yang menimpa orang-orang terdahulu, ya, dalam masalah harta. Naudzubillah. Makanya orang yang bermuamalah dengan muamalah yang haram, ya jangan harap hartanya berkah. Ya, jangan harap hartanya merekah. Justru apa, Pak? Hancur, entah berantah, Pak. Ada yang terbakar, ada yang dicuri, ada yang diambil, disita, ya, kayak gitu. Jadi jangan berharap dengan harta yang haram, maka hidup kita akan tenang. Lalu bagaimana cara kita bertobat dari harta yang haram tersebut? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Muallif rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, Al-Qismur Rabi', bagian yang keempat, ya. Bagian yang ketiga kemarin yaitu tentang bercampurnya halal dan haram. Bagaimana sikap kita? Bagian yang kedua yaitu tentang tingkatan-tingkatan syubhat. Bagian yang pertama, ya, yaitu tentang derajat halal dan haram. Sekarang bagian yang keempat. Ini habis. Fi babil halali wal harami wa kaifiyatul khurujit taibi 'anil madzalimil maliyah. Bagian yang keempat yaitu bagaimana cara seseorang bertobat dari kezaliman harta. Ya. Zalim itu ada tiga, Pak. Zalim kepada Allah yaitu syirik. Dalilnya inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, ini dosa yang paling pertama. Itu zalim kita kepada Allah kalau kita bersekutu, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri, yaitu bermaksiat. Ya. Fala tadzlimu anfusakum, jangan zalimi diri kalian, yaitu dengan maksiat. Ketika kita bermaksiat, kita zalim kepada diri kita, Pak. Karena ya, kita ini berasal dari mana, Pak? Dari surga. Ya. Nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa, di mana asalnya? Dari surga. Coba, kita harus pulang kampung lagi ke mana? Ke surga seharusnya. Kalau kita bermaksiat, malah nyemplungin diri ke neraka, berarti kita zalim, nggak menempatkan diri kita ke tempat asal kita. Ya. Kemudian yang ketiga, zalim kepada orang lain. Nah, ini banyak kali rupanya, Pak. Memfitnah, menggibah, mengejek, ya, menyakiti, mengganggu, membunuh, yaitu zalim kepada orang lain, termasuk dalam masalah harta. Ini zalim kepada orang lain. Maka bagaimana kita cara bertobat dari kezaliman harta ini? Ya'lam anna man taba wa fi yadihi malun mukhtalit fa alaihi tamyizul harami wa ikhrajuhu. Ketahuilah bahwasannya barang siapa yang ingin bertobat, ya, dari harta yang haram dan di tangannya ada harta yang bercampur.
Saat saya punya harta, tapi hartanya bercampur antara halal dan haram. Ini gaji saya, ini korupsi saya. Bercampur, Pak. Ada gaji korupsi, ada gaji korupsi. Ada gaji kerja, ada uang korupsi. Ya, seperti itu. Maka kewajiban dia adalah memisahkan mana yang gaji dia, ya hasil kerja dia, dan mana uang panas dia, uang haram, ya. Seperti itu. Ya. Maka kita bedakan, ya, tamyiz. Dan mengeluarkannya jangan dimakan, keluarkan. Kemana keluarkannya? Ya. Satu, kepada fakir miskin, diberikan, ya, ini buat bapak, ini buat ibu. Perlu dibilang nggak Ustadz ini uang haram? Jangan, ya. Mana ada yang menerima? Ya. Kasihkan aja, Pak, ya, ini buat bapak. Udah gitu, nggak usah. Niatnya apa? Bukan sedekah. Niatnya takhallus, membebaskan diri dari harta haram. Jangan kasih ke anak istri, lo kan sama-sama orang lain, beda. Anak istri atau orang tua kita itu tanggungan kita, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kita harus jaga mereka dari yang haram-haram. Mereka tanggung jawab kita. Kasihkan ke fakir miskin, mereka lebih membutuhkan. Yang kedua, atau ke tempat-tempat umum, Bapak, ya, ke tempat-tempat umum. Fasilitas-fasilitas umum, ada pembuatan jalan, sumbang, ya, ada pembuatan WC, sumbang, pembuatan jembatan, sumbang, ya, bukan sumbang sih, ya, diberikan gitu, bukan niat sedekah. Nggak boleh niat sedekah. Kenapa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan nggak menerima kecuali yang baik. Dalilnya mana? Kita serahkan kepada mereka yang miskin, fakir. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbuatan Nabi. Suatu hari Nabi diundang makan sama salah seorang sahabat. Ya. Kemudian ketika Nabi mau makan, Nabi mencium bau yang gak enak dari, ya, daging tersebut. Beliau mencium bukan bau gak enak, maksudnya busuk gitu. Beliau mengatakan, aku mencium di daging ini ada hak yang batil gitu. Aku melihat ini cara mendapatkan daging ini salah. Akhirnya yang mengundang jujur, ya, iya ya Rasulullah, tadi saya nyuruh budak saya untuk beli kambing ke pasar tapi nggak ada. Akhirnya aku beli ke tetangga saya, ke istri, ya, tetangga, tapi nggak ada si suami. Saya belinya ke istrinya. Akhirnya terjadilah jual beli, Bang. Ya, jual beli antara sahabat ini dengan istri sahabat yang lain yang punya kambing. Boleh nggak istri ngejual harta suami? Nggak boleh. Makanya kata Nabi, aku mencium bau harta yang diambil dengan cara batil. Ya, istri nggak punya hak atas harta suami, nggak punya hak. Tapi apakah suami punya hak atas harta istri? Hah? Istri nggak punya hak atas harta suami. Nggak boleh istri main jual-jual gitu aja. Ya, insya Allah. Ada sepeda motor jadul, ya kan, masih bagus gitu sebenarnya. Karena istrinya melihat di TV mungkin motornya keren-keren, kok motor suamiku gak bagus, sudah punya juga yang bagus, dijualnya aja. Dijual murah pula. Padahal itu motor antik. Ya, apa yang terjadi? Ya, nggak boleh, Pak. Tidak boleh istri menjual harta suami, nggak boleh. Bahkan memberikannya pun kepada fakir miskin nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus seizin suami.
Jangan jual dulu baru izin, enggak. Izin dulu baru jual. Izin dulu baru sedekah. Ya, seperti itu. Tidak boleh main kasih-kasih atau sedekah atau jual saja, enggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Suami tidak berhak atas harta istri. Ini lucu Pak, ada kasus ya. Di sana, enggak di Parung Panjang Pak ya. Di sana jauh Pak. Seberang pulau Pak ya. Enggak di Parung Panjang. Ada suami ya minta seluruh harta istri, harta warisan. Jadi istrinya dapat warisan dari orang tuanya. Si suami ya, sini deh uangnya, sini warisanmu. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Mana harga diri laki-laki minta sama istri? Enggak boleh. Haram. Ya. Tidak boleh. Islam sangat menjaga hak kepemilikan. Ya, hak kepemilikan. Jadi ada harta istri nggak boleh diminta, nggak boleh diminta, nggak boleh diambil tanpa seridho istri. Ya, termasuk mahar nggak boleh, tidak boleh. Ya, makanya lebih baik untuk menjaga kehormatan para suami. Wahai para suami, ya, kalau kepepet minjemlah ke istri, jangan minta. Ya, dek minjem dulu uangmu, nanti abang ganti, kayak gitulah. Jangan minta, ya, kayak gitu. Kalau istrinya punya uang, ya, kayak gitu. Mungkin dari pemberian orang tuanya, mungkin dari mahar yang pernah diberikan, atau mungkin dia kadang kita ngasih uang jajan ke dia, uang skincare, uang dan lain sebagainya, dia pinter nabung, kayak gitu kan. Gak boleh ya, kita harus sesuai ridho dari istri kita. Paham ini Pak? Paham ya, jadi kenapa harus seperti itu? Ya supaya gak konflik. Supaya gak konflik Pak. Dan kalau dicampur konflik Pak, ya nanti ada istilah harta gono gini. Nah ini konflik Pak. Kayak gitu. Tidak dibenarkan seperti itu. Jadi Islam itu sangat menjaga hak kepemilikan, hak asasi manusia. Jadi tidak benar Islam zalim, tidak. Islam sangat menjaga ya hak kepemilikan, hak asasi manusia. Jadi paham Pak cara bertobatnya tadi? Kalau bercampur maka pisahkan. Ini kalau masih bisa pisahkan. Mana yang halal, mana yang haram. Yang halal dimakan, yang haram ya lepaskan diri kita, keluarga kita dari itu. Kasihkan ke fakir miskin. Oh ya, belum selesai tadi ceritanya ya. Kemudian Nabi SAW tadi kan mengaku tuh si istri tadi, si wanita tadi. Iya betul, saya tadi belinya kepada istri si fulan tanpa seizin suaminya. Apa kata Nabi? Ya, at'imil asari. Berikan makan kepada budak-budak, tawanan-tawanan perang. Tuh. Nabi nyuruh ngasihkan makanan tersebut kepada siapa Pak? Tawanan-tawanan perang. Mereka fakir miskin. Orang tawanan perang punya apa? Gak punya apa-apa. Seperti itu. Sama-sama manusia kan Pak ya? Kalau seandainya nggak boleh dimakan sama orang, nggak mungkin Nabi memberikannya kepada tawanan perang. Ya, kayak gitu. Ilatnya sama-sama fakir, miskin, tidak memiliki harta yang cukup. Fa in kana ma'lumul ain fa amrun sahal, ya. Kalau diketahui mana yang halal, mana yang haram, itu gampang urusannya Pak ya. Gampang. Ini gaji saya setiap bulan saya nerima ya 3 juta misalkan. Ini uang korupsi 100 juta misalkan. Nah, jangan 3 jutanya diberikan kepada fakir miskin, kebalik. 3 jutanya dimakan ya, halalan tayyiban. Yang 100 juta ini Pak, ikhlaskan, jangan ikhlaskan, lepaskan diri Bapak. Karena kata Nabi, ayulah min nabata ansutin fanaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang akan melahapnya.
neraka yang akan melahap daging yang tumbuh dari harta yang haram. Ya, jadi rugi. Itu dia, kerugian pada diri sendiri di akhirat. Jadi santapan api neraka. Panas Bapak, 70 kali lipat panasnya daripada api dunia. Wa in kana multabisan mukhtalitan fa in kana min dawatil amsal kal hubub wan nuqud wal adhan wa kana ma'lumal qadar mayyiz dzalikal qadar, ya. Apabila bercampur, Pak. Campur, ya. Campur. Akan tetapi kata muallif min dawatil amsal, dia punya apa, Pak? Punya zat, punya bentuk, ya, punya bentuk yang mungkin bisa kita pisahkan. Contohnya apa? Biji-bijian atau uang, ya, atau minyak. Dan kita tahu berapa, ya, dan kita tahu berapa. Wa kana ma'lumal qadar, dan kita tahu berapa banyak, ya. Maka pisahkan, ya, pisahkan. Tapi kalau nggak bisa dipisahkan, ya, nggak bisa dipisahkan, fa in ushkila falahu tariqan. Kalau, ya, tidak bisa dipisahkan, sulit, bercampur lah. Karena mungkin dulu kita nggak peduli lagi, Pak. Dulu belum tahu kita halal haram, ya, semuanya kita embat seperti itu. Falahu tariqan, maka baginya ada dua cara. Ahaduhuma al-akhdhu bi ghalibiz dhann. Yang pertama yaitu dengan mengambil persangkaan yang kuat, ya, mengambil, ya, persangkaan yang kuat, dugaan yang kuat. Jadi kita gunakan feeling kita, Pak, ya, hitung-hitung, gaji saya 3 juta, ini uang kok banyak kali. Nah, kayaknya seginilah, ya, segini. Jadi ikuti dugaan Bapak yang paling kuat, ya, dikalkulasi, baru dikeluarkan yang haram tadi. Yang kedua, al-akhdhu bil yakin, atau mengambil jalan yakin, jalan yang, ya, diyakini. Jadi kita berpatokan pada apa yang kita yakini. Ini saya yakinnya ini. Yakin tuh gimana, Pak? Saya tanya. Yakin tuh apa? Yang sedikit. Yang sedikit. Itu pasti yakin, Bapak. Bapak kalau sholat zuhur 4 rakaat, Bapak ragu. Ini 3 apa 4? Udah 3 apa 4 ini? Udah 4 apa 3? Mana yang yakin? Yang 3. Nggak mungkin yakin yang 4. Yang sedikit pasti yakin. Maka kita ambil yang sedikit, ya. Ambil yang sedikit. Kayak gitu. Wa huwal wara', itulah dia wara'. Kita definisikan wara' kemarin apa? Tarku ma yukhsha dararuhu lil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dia khawatirkan memudaratkan akhirat kita, ya, kayak gitu. Karena sekedar prasangka nggak kuat, nah, kita ambil yang yakin, yang sedikit, seperti itu. Pokoknya ini ada faturahnya, nih gaji saya, gaji saya pengeluaran 2 juta, sisa 2 juta, kayak gitu. Tinggal dikalkulasikan. Nah, ini lebih nih, kayaknya ini bukan harta saya, seperti itu. Istri nggak kerja, kayak gitu. Jadi bisa digunakan patokan keyakinan sebagai patokan kita. Fa idza akhrajal mal al harama fa in kana lahu malikun muayyan wajaba sarfuhu ilaihi atau ila warithihi. Apabila kita ingin mengeluarkan harta yang haram, Pak, dan dia memiliki tuan, ya, memiliki tuan. Jadi begini, Pak. Jadi harta haram itu terkadang kita tahu siapa pemiliknya. Tahu pemiliknya siapa. Karena kita misalkan ambil secara zalim misalkan. Ya, ini HP saya, ini HP ini milik si Ateng. Saya ambil.
saya pengen bertobat lah. Maka kembalikan HP-nya ke siapa? Ke si Ateng, kepada pemiliknya. Ini kewajiban. Kalau kita mengambil harta orang lain ya secara zalim, tugas kita apa? Mengembalikan kezaliman kepada orang tersebut, yaitu mengembalikan harta hak yang kita ambil secara zalim kepada orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW, alal yadi ma'akhadat hatta tuaddi. Kewajiban tangan yang mengambil harta orang lain dengan secara zalim adalah dengan mengembalikannya kepada pemiliknya. Oh, ini HP si Ateng, saya kembalikan. Teng, ini HP-mu. Saya kemarin mengambil, saya tobat pada Allah. Loh, kok tobat? Iya, ikut kajian malam minggu. Ya udah. Saya salah. Kembalikan. Ya. Ternyata si Ateng sudah wafat. Nah, gimana itu? Si Ateng sudah wafat. Yang ada istrinya. Ya. Ya datangi istrinya, Pak. Bukan untuk melamar, Pak ya. Bukan. Nanti Bapak nggak dikasih masuk lagi nanti sama istri Bapak. Kembalikan ke istrinya. Ya. Bu Ateng, ini HP Pak Ateng. Ya. Minggu lalu saya curi. Setelah saya ikut kajian malam Ahad, saya bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada istrinya. Istrinya pun udah meninggal, gimana ini? Ya. Kembalikan kepada anaknya, ya, si Otong. Otong, ini HP bapakmu si Ateng. Aku curi, aku bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan nih. Kayak gitu. Begitu, Pak. Ya. Jadi kembalikan kepada ahli warisnya, istrinya ke, anaknya ke, orang tuanya ke, saudaranya ke, saudara kita itu berhak mendapatkan warisan. Ya, seperti itu. Kembalikan. Ini harta yang dulu pernah saya ambil secara zalim, saya kembalikan. Tuh. Ini nggak ada pemiliknya lagi, nggak ada ahli warisnya, udah nggak kemana, nggak ada lagi nomor HP, nggak tahu lah. Tapi saya tobat dah. Ini gimana? Kemana kembalikannya, Pak? Ke kantong Bapak? Bukan. Ya. Ke kotak ke kotak amal, Pak. Sedekahkan dan niatkan pahala sedekah buat si Ateng tadi, ya. Sedekahkan kayak gitu. HP jual, jadikan uang, sedekahkan. Kasih ke fakir miskin misalkan, niatkan ya untuk si Ateng rahimahullah, atau masukin kotak amal mumpung ada di situ, ya kan, rahimahullah, niatkan ya. Seperti itu, Pak, cara bertaubatnya kalau berkaitan dengan orang lain. Kalau kita mengambilnya secara zalim ya, dari pemilik harta. Seperti itu. Jadi harta itu bisa dibagi menjadi dua ya. Harta haram yang diambil dengan cara zalim, ini caranya kita kembalikan ke orangnya ya. Kembalikan ke orangnya. Kalau nggak ada orangnya, sudah wafat, maka ke ahli warisnya. Ahli warisnya pun nggak ada lagi, ya, entah di mana pun ada, tapi entah di mana, entah siapa, daripada saya alamat, ya, mending saya sedekahkan. Itu dia, ya, kembalikan. Harta haram yang kedua, yaitu jikalau cara mengambilnya dengan cara saling ridho, Pak. Dengan cara saling ridho. Emang ada, Pak? Ada, banyak. Ya, cara saling ridho ya. Kita bertransaksi dengan cara ridho ya. Seperti apa, Pak? Riba kan saling ridho. Situ enak, saya enak ya kan. Saya dapat uang, situ dapat bunga ya. Nggak tahu di balik uang ada tai ayam ya kan. Bunga tai ayam namanya. Seperti itu. Atau jual beli goror ya,
Goror, nggak jelas, ketidakjelasan. Kan asalnya ridho kan gitu kan, tapi dia merasa ya ada goror di sana. Seperti itu. Lalu bagaimana jikalau kita ingin bertobat dari harta yang ya tidak saling ridho sekarang? Orang yang mendapatkan barang atau uang hasil muamalat atas dasar saling ridho ya, akan tetapi bentuk muamalahnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ya riba, goror ya. Kemudian judi kan saling ridho, Pak. Betul, Pak? Pasang slot, ya kan? Main gapleh dan lain sebagainya. Sogok menyogok saling ridho, Pak. Betul? Saya sogok ya, situ enak, saya enak, saya dapat ya keinginan saya, situ dapat uang. Sogok menyogok kayak gitu. Jual beli barang-barang yang haram ya kan, haram tapi saling ridho, tetap haram, nggak boleh kayak gitu. Maka kita lihat ya, yang pertama, orang yang tidak tahu muamalat yang dilakukannya haram. Jadi kalau orang melakukan hal tersebut dan dia nggak tahu, oh ternyata ini haram, gimana cara bertobatnya? Dia kemarin nggak tahu tuh, saya kira ya ngasih uang tip itu boleh, saya kira nyogok itu boleh, saya kira riba itu boleh, kan namanya bunga, bukan ya riba ya, namanya bagus Pak ya, bunga kayak gitu. Itulah dia kamuflase, hakikatnya sama. Jadi orang nggak tahu, akhirnya dia ikut kajian, ikut pengajian ya, atau dinasehati sama kawan, dia tahu ini nggak boleh. Bagaimana cara bertobatnya? Maka cara bertobat dari barang atau uang ya, hasil muamalat seperti ini, maka pada saat ia mengetahui hal itu diharamkan, maka ia wajib berhenti seketika itu. Stop, jangan dilanjutkan, jangan dilanjutkan ya, berhenti. Kalau barangnya belum diserahkan, udah jangan dilanjutkan, jangan diterima barang tersebut ya. Loh, saat ini sudah diserahkan nih ya, sudah saya pakai pun ya, seperti itu, sudah digunakan ya. Maka barang atau uang yang telah diterima dan telah digunakannya, maka itu hak miliknya sudah ya, dan dia tidak berdosa. Alhamdulillah. Tapi syaratnya satu Pak, stop, berhenti, jangan nambah lagi Pak. Ngambil kredit motor yang akadnya ribawi, karena kredit motor ada yang akadnya ribawi, ada yang tidak ya. Kredit motor ya, ambil dia ribawi kayak gitu. Seharusnya dia tahu kan hukumnya haram, ketika itu dia malah nggak mau berhenti ya, selesai motor ngambil mobil ya, nggak bisa kayak gitu. Stop, jangan ngambil mobil lagi, stop motor aja. Kalau mau ngambil mobil, ambil kredit yang syar'i, jangan kredit yang ribawi. Gitu, paham Pak ya? Itu saya berhenti. Berarti Ustaz nggak setoran lagi ya? Setoran, tetap dibayar itu kan? Ya, tetap dibayar. Jangan salah paham ya. Ya, nanti ribut pula di rumah. Seperti itu. Paham ini Pak? Ya, lunaskan, jangan nambah lagi.
Udah ngambil HP, ngambil panci, kredit lagi ya kan. Udah selesai motor, ambil lagi mobil. Ya. Udah stop. Jangan nambah. Kalau mau beli mobil, cari yang syar'i. Cash misalkan atau kredit syar'i misalkan, ya. Segitu tuh. Dan semoga Allah mengampuni kelalaian kita. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Barang siapa yang datang nasihat dari Allah, ini haram akhi, riba, jangan dilakukan, dapat hidayah dia. Fantaha, dia pun berhenti, nggak lanjut, nggak nambah, selesai motor nambah mobil, enggak, cukup motor saja yang ribawi, mobilnya yang syar'i, ya, seperti itu. Falahu masalaf, kata Allah, maka baginya apa yang telah lalu, berarti motornya halal jadinya, Pak ya. Walaupun akadnya kemarin riba, karena kita nggak tahu, ya, apalagi zaman sekarang makin pelik, ya. Kadang baru dijelaskan, oh ternyata nggak boleh, gimana dong? Nah gitu, masa nggak dibayar cicilan, nanti ditarik pula sama ya, kayak gitu. Bayarkan, kalau bisa segera lunaskan. Kalau nggak bisa maka usahakan, ya. Jangan sampai terjebak ribanya. Terkadang jebakannya gini Pak, ada apa Pak? Denda. Kalau terlambat kena denda. Nah, itu riba. Ya, coba jangan sampai kena denda tersebut. Ya, seperti itu. Tetap aja kayak gitu nggak boleh ya. Akad kayak gitu nggak boleh. Tapi kita apa Pak? Meminimalisir tadi. Kita pengen tobat nih, tapi kita pengen menyudahi tapi belum mampu juga, maka kita ya menyicil, jangan sampai terjebak terkena denda itu tersebut, karena dendanya itu riba. Ya, di awal pun sudah riba, kita menyetujui akad ribawi tersebut. Jadi kata Allah itu falahu masalah, maka baginya harta yang telah lalu, ya. Tapi jangan balik ya. Uang, kenapa? Waman ada, barang siapa yang balikan lagi, ya, ngambil motor, ngambil mobil lagi, ya kan? Setelah mobil ngambil rumah lagi, kayak gitu. Faulaika ashabun nar, maka mereka penghuni neraka. Penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Yang kedua, orang yang tahu muamalat yang ia lakukan haram. Yang tadi kan nggak tahu Pak ya. Baru ikut pengajian malam minggu, tahu dia jadinya. Ya. Kalau ini enggak, dia tahu, udah dinasihatin, udah tahu. Tapi itu tadi, hatinya Pak. Sekali lagi Pak, itu penyakit. Hatinya nggak tunduk sama syariat. Ya. Karena sudah hitam mungkin ya, sudah hitam, ya, hidayah pun sulit masuk, ya, rahmat Allah pun nggak masuk, ilmu pun mental, kayak gitu. Makanya kasihan anak kita, kenapa bebal kali ini, kayak gitu. Hati-hati, mungkin di makanannya. Untuk orang yang mengetahui bahwa muamalat yang ia lakukan itu hukumnya haram, namun ia sengaja melanggar, ya, maka cara bertobat dari barang atau uang hasil muamalatnya tersebut, ya, dengannya itu, yaitu dengan cara tidak mengambil barang atau uang yang belum diserahkan oleh lawan transaksi kita. Jadi kalau barangnya belum diserahkan, jangan terima. Ini Pak, uang pelicin. Oh enggak, jangan, enggak mau. Jangan, ya, itu cara bertobatnya Pak. Dia tahu ini haram, tapi kalau diambil haram, nah ini bahaya, ya, bahaya. Tapi dia tahu, dia tolak, ya, jangan diterima. Tapi kalau sudah terima gimana? Sudah diterima, barang sudah dibeli, ya,
barang sudah dibeli, kayak gitu, atau telah habis digunakan uang tersebut, maka ia wajib memperkirakannya dan menggantinya. Ganti. Diperkirakan, dikalkulasikan. Kemarin saya nerima sogokan berapa duit, ya. Saya dapat sogokan berapa duit, ya. Kayak gitu. Diperkirakan, maka kita ganti. Diserahkannya kemana, Pak? Disedekahkan ke fakir miskin. Diserahkan ke fakir miskin, diberikan ke mereka, atau ke fasilitas umum, ya. Kayak gitu. Dalam rangka membebaskan dirinya dari dosa harta haram, ya. Kayak gitu. Ustadz, kalau saya sedekahkan atas nama pemilik harta, nggak boleh. Nggak boleh. Ini saya sedekahkan atas nama orang yang ngasih saya sogokan, nggak boleh. Kenapa? Ini harta yang haram. Harta haram. Dia sudah melakukan yang haram, kita pun menerima yang haram. Nggak boleh, nggak bisa dikatakan disedekahkan atas nama si pemilik harta. Ya, silakan. Ini isyarat berarti, ya kan? Kapan selesainya ini Ustadz, ya? Paham ini Pak ya? Tidak boleh disedekahkan. Dalilnya mana Pak? Nah, ini dalilnya penting. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW pernah mengangkat seorang pegawai namanya Ibnu Lutbiyah radhiyallahu taala anhu untuk menarik zakat, tugasnya. Jadi dulu tuh zakat Pak dikelola dengan baik. Jadi orang kaya itu didatangi Pak. Orang kaya didatangi, bayar zakat. Kayak gitu. Kemudian selesai tugas dari mengambil harta zakat, Ibnu Lutbiyah menemui Nabi. Ya Rasulullah, ini adalah zakat hasil ya yang telah aku kumpulkan dari orang-orang kaya. Dan ini ya adalah hadiah dari para pemberi zakat untukku. Tuh. Ibnu Lutbiyah ini kan sebenarnya kan bagus Pak ya. Dia pisahkan tuh. Ini harta zakat kuserahkan padamu ya Rasulullah. Ini hadiah dari pemberi zakat untuk saya. Jadi beda Pak. Ini zakat, ini hadiah. Ya zakatnya 100 dinar. Hadiahnya 10 dinar misalkan. Tapi bagaimana? Apakah boleh Pak seperti ini? Maka Nabi SAW seketika itu naik ke mimbar. Dan dia pun bersabda, ya berkhutbah. Kata beliau, ma balu amilin ab'atsuhu, ya. Apa gerangan seorang pekerja yang telah aku utus? Fayaqul hadza lakum wa hadza uhdiyali. Kemudian dia berkata, ini ya untukmu wahai pemimpin, dan ini untukku, hadiah untukku ini dari pemberi. Afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi hatta yanzuru ayuhda ilaihi amla. Kenapa dia enggak duduk saja di rumah orang tuanya? Apakah kemudian dia lihat apakah dia dikasih apa enggak? Paham ini Pak? Seandainya Ibnu Lutbiyah tadi duduk di rumah, apakah orang bakal ngasih apa enggak? Enggak bakalan. Tuh. Ini berarti apa Pak? Uang tip. Sogok. Ya, enggak boleh. Uang tip. Karena seseorang ngasih kepada kita karena jabatan kita, Pak. Itu yang enggak boleh. Seseorang ngasih kepada kita karena jasa yang telah kita berikan kepada dia.
karena jabatan kita, karena kerjaan kita, ini nggak boleh, ya, seperti itu. Beda kalau tetanggaan ya Pak ya. Kita punya tetangga, ya, seperti itu, kebetulan, ya. Kemudian kita apa? Ngasih ke dia, maka nggak masuk, nggak termasuk. Tapi kebanyakan masyarakat datang ke, ya, lembaga atau instansi untuk ngurus berkas ini berkas itu misalkan, akhirnya, ya, kasih uang, nggak boleh. Mereka sudah digaji, ya, sudah digaji. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yanalu ahadun minkum minha syai'an illa ja'a bihi yaumil qiyamah yahmiluhu ala atikihi ala unukihi ba'irun lahu rugha au baqaratun laha khuwar au syatun, ya, ta'ir. Apa kata Nabi? Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, bersumpah dengan nama Allah, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kan? Tidaklah seorang, ya, pekerja yang menerima hadiah apapun melainkan hadiah tersebut akan menjadi apa? Akan dibawanya di atas pundaknya berwujud seekor unta, ya, yang mengeluarkan suara keras, atau seekor sapi yang mengoak mo, atau seekor kambing yang mengembe be. Gimana suara embe Pak? Ya. Jadi malu kali Pak, kita dipermalukan. Jadi hartanya bunyi Pak. Ini dulu uang sogokan saya nih, saya bawa sendiri. Bayangin, kasihan Pak yang kerja-kerja seperti itu menerima sogokan. Itu di hari kiamat nanti, ya, Allah akan ubah seperti unta, sapi, kambing, ngeluarin suara. Kan ketahuan isi fulan itu ya nerima sogokan. Kayak gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tinggi kedua tangannya sehingga, ya, lengan jubahnya turun dan kelihatan kilauan pangkal lengannya. Jadi Nabi mengangkat kedua tangan. Apa kata dia? Kata beliau, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, sungguh aku telah sampaikan. Sungguh aku telah sampaikan. Ini menunjukkan apa Pak? Perkara yang sangat genting, penting, urgen, ya, penting sekali. Sampai-sampai Nabi SAW apa? Mengangkat tangannya dan menjadikan Allah sebagai saksi. Ya Allah, aku sudah saksi, udah aku sampaikan hukum ini kepada umatku. Kemudian dalam hadis ini, ya, Nabi SAW, ya, lihat segi pendalilannya mana? Nabi dalam hadis ini tidak memerintahkan Ibnu Lutbiyah untuk mengembalikan harta tadi kepada pemiliknya. Enggak. Nabi enggak bilang, wahai Ibnu Lutbiyah, kembalikan kepada pemiliknya. Enggak. Itu udah harta haram, Pak. Ya. Tapi apa? Nabi perintahkan, ya, untuk diserahkan ke baitul mal. Enggak boleh. Ya. Nabi hanya mengharamkan akad tersebut. Kayak gitu. Itu dalil pertama. Umar bin Khattab juga pernah menyita harta-harta gubernurnya yang nggak wajar kekayaannya, ya. Jadi masya Allah, Islam itu rapi sebenarnya, ya. Pada zaman Umar bin Khattab itu pemerintahan rapi, ya, diatur dengan sedemikian rupa, ya, diatur dengan sedemikian rupa. Termasuk dalam masalah apa? Harta para gubernurnya. Jadi harta-harta gubernur pada zaman Umar, ya, dia sita harta yang dianggap haram, ya, dan dia masukkan ke baitul mal, tuh, ke baitul. Nggak ada suruh wahai gubernur kembalikan harta itu kepada pemiliknya, enggak. Ya, karena ini harta yang sudah panas, seperti itu. Baik. Mungkin itu sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Paham Pak ya? Kalau
Jadi harta ada dua macam tadi. Harta yang diambil secara zalim, tidak saling ridho, maka kewajiban dia adalah mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau nggak ada pemiliknya, sudah wafat misalkan, maka kepada ahli warisnya. Kalau nggak ada juga ahli warisnya, maka sedekahkan atas nama dia. Ya. Kewajiban kita mengembalikannya ya. Kemudian yang kedua, harta haram yang diambil dengan akad yang sukarela, saling ridho. Ya. Silakan Pak, dimakan dulu Pak. Ya. Jangan dilihatin aja ya. Nggak saling ridho, apa saling ridho? Mungkin karena sogok menyogok, mungkin karena transaksi riba, ya. Maka bagaimana? Dikembalikan kepada fakir miskin. Kecuali kalau Baitul Mal ada, ya. Kayak gitu. Sekarang kan Baitul Mal nggak ada. Maka ke fakir miskin atau kepentingan umum, fasilitas umum, seperti itu. Kalau terlanjur kita menerimanya, kalau belum ditolak, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana cara memisahkan harta yang ada di tabungan bank? Karena sudah pasti ada bunga. Untuk memisahkan ya harta yang ada di bank, kalau kita menabung di bank dan di situ ada bunga, itu bisa dipisahkan, bahkan mudah. Ya cetak koran aja, itu ada ya caranya untuk terlihat. Oh ini bunganya, ya. Jadi di situ, betul Pak ya. Kalau kita cetak koran, betul cetak koran istilahnya ya. Itu rekening koran. Kok cetak koran dulu lah ya kan. Rekening koran kayak gitu. Saya nabungnya di bank istri Pak ya. Nah, di rekening koran cetak rekening koran itu nanti ada kelihatan bunganya. Bisa ya, bisa dipisahkan mudah. Kalau tutorialnya jangan tanya saya tutorialnya, bisa tanya ke CS ya. Jangan pula diserahkan ke bank, ini bunganya saya kembalikan, jangan. Ya makin parah ya. Mereka telah berbuat haram, kok kita bantu lagi dengan cara mengambilnya. Jadi ambil saja Pak, Bu, ambil bunga tersebut, tapi jangan dilukai. Itu mah bunga apa Pak ya? Tapi jangan dimakan, diberikan kepada fakir miskin. Jangan ditinggalkan di situ. Mohon penjelasan tentang saudara sepersusuan. Apakah hanya yang sama-sama menyusu pada waktu itu, atau apakah anak dari ibu susunya termasuk sepersusuan? Ini beda tema ya. Ini tentang mahram. Mahram ada 3 jenis. Ada mahram karena pernikahan, ya. Maka mertua kita mahram kita jadinya Pak. Seperti itu, ya. Itu mahram karena pernikahan. Mertua jadi mahram, menantu jadi mahram. Yang kedua karena nasab, ya, karena nasab. Yang ketiga karena sepersusuan, ya. Seperti ini. Jadi kalau kita punya saudara sepersusuan, maka itu mahram kita. Ya. Ma tahrum birradha'ah tahrum bin nasab. Ma tahrum bin nasab tahrum birradha'ah. Jadi sesuatu yang haram karena nasab juga haram karena radha'ah. Dikiaskan. Seperti itu. Jadi ibu kita yang nyusui kita itu mahram kita. Ya. Suaminya yang nyusui kita itu pun mahram kita jadinya. Jadi dikiaskan. Ya, disamakan hukumnya. Mahram yang karena nasab, ya kita kan dengan orang tua kita mahram jadinya. Maka begitu juga dengan sepersusuan. Maka orang tua yang nyusui kita, suaminya juga mahram kita. Anaknya juga, ya, saudaranya juga seperti itu. Ya.
Itu kaidah dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, bagaimana hukumnya uang temuan? Untuk uang temuan, maka harus siap mengambil resiko. Apa itu, Pak? Kata Nabi SAW, a'rifha sanah. Umumkan selama setahun. Ya, umumkan, Pak. Ya. Diumumkan siapa yang kehilangan ya uang, silahkan hubungi nomor sekian. Sebelum kita mengumumkan, kita kenali dulu ya, bagaimana, berapa jumlah uang yang ditemukan, bungkusnya apa, kalau pakai dompet merek apa, isinya apa. Karena nanti banyak orang yang mengklaim, Pak. Jadi kita interogasi dulu. Uangmu berapa yang hilang? Oh sekian, oh pas, cocok. Dibungkus apa? Dibungkus ya pakai amplop, ya warna coklat, ya. Oh pas, kayak gitu. Hilangnya di mana? Ya sekitar jalan ini. Oh pas, seperti itu, cocok. Jadi resikonya itu, Pak. Maka para ulama khilaf apa hukum mengambil barang temuan. Jadi tapi yang paling adil adalah dengan melihat kemampuan diri. Pendapat yang paling tengah ya, lihat kemampuan pribadi kita. Kalau kita mampu amanah, silahkan ambil. Dengan sifat amanah kita dijaga harta tersebut. Kita umumkan ya, di tempat-tempat umum. Apalagi sekarang medsos banyak tuh. Bahkan setiap kadang grup ya kan, ada itunya. Ya. Diumumkan di sana. Seperti itu. Jadi harus melihat diri. Kalau makanan gimana? Makan aja lah, ya kan? Nanti basi pula. Seperti itu. Ya, dimakan. Jadi bahkan para ulama merincinya, kalau temuan yang apa yang nggak berharga, nggak usah, nggak masalah, seperti itu. Khawatir. Tapi tadi saya kembalikan kepada pendapat yang paling tengah adalah dengan melihat kemampuan pribadi. Kalau kita mau amanah, ya, jikalau kita gunakan juga dan kita sudah umumkan setahun dan kita gunakan, kemudian datang orangnya, kita wajib kembalikan. Jangan bilang sudah habis, maaf ya, sudah habis kelamaan, nggak bisa. Walaupun lebih dari setahun, ya udah 3 tahun baru muncul orangnya, tapi jarang kayak gitu ya. Kalau Masya Allah, ini banyak kali pertanyaan ya, insya Allah kita jawab minggu depan aja. Ini yang jawaban yang satu kertas ini ada 4, Pak ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya karena saya takut kemalaman ini, bukan sayanya yang takut, Bapak dan Ibu sekalian. Ya tidak etis kalau saya bermalam-malam, apalagi malam minggu gini ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pertanyaan yang dia akan jawab minggu depan insyaallah.